326 alumni SMAK Penabur Jakarta telah diterima di Perguruan Tinggi Negeri tahun ajaran 2024-2025. Kamu juga mau ikuti jejak mereka? Yuk gabung dengan BPK Penabur Jakarta. Mumpung ada program Last Minute Call yang memberikan benefit khusus selama bulan Juni 2024. Hubungi sekolah penabur terdekat atau klik pspjakarta.bpkpenabur.or.id dan raih masa depan lebih gemilang bersama BPK Penabur Jakarta. Program ini berlaku juga untuk jenjang TK, SD, dan SMP loh. Jadi, tunggu apa lagi? Ramai, sesak, sibuk. Tapi gue merasa sendirian. Pagi berangkat kuliah, Sore pulang kerja. malam rebutan kendaraan umum. Hampir semua orang begitu. Ketemu teman kantor lama yang juga teman gereja. Tiba-tiba tanya kabar gimana kerjaan. Jujur gue merasa bingung. Gue sibuk, tapi banyak hal terlantar. Gue gak tahu prioritas gue apa. 24 jam, rasanya lewat begitu aja kan? Sekarang nyokap nanya kenapa gue sering pulang malam. Sebentar, gue gak bisa begini terus. Gue gak mau stuck di satu titik. Komunitas, persahabatan, kenalan lagi sama diri sendiri. Berelasi lagi dengan Tuhan. Mungkin ini yang gue butuhkan. Mungkin ini jawabannya. Mungkin hidup nggak harus sesibuk ini, tapi nggak sekosong ini juga. Mungkin hidup gue gak perlu merasa sendiri ini di kota seramai ini.
Jemaat yang terkasih, Salam. Salam sejahtera untuk kita semua yang datang untuk mengikuti ibadah di GKI Kayu Putih. Pada kebaktian Minggu hari ini tanggal 7 Juli 2024 akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus bagi umat yang sudah mengaku percaya atau sidi. Kami mengundang umat yang telah disidi menyambut roti dan anggur perjamuan kudus. Sebelum ibadah dimulai, dapat kami sampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Berita duka cita. Kepada keluarga yang berduka, kami mendoakan agar teguh dalam iman dan menerima anugerah penghiburan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya kami informasikan bahwa mulai hari ini, minggu pertama di bulan Juli 2024, ayat Alkitab tidak lagi ditayangkan oleh multimedia pada saat pembacaan Alkitab dalam ibadah. Oleh karena itu kami menghimbau umat agar membawa Alkitab TB2 setiap kali mengikuti kebaktian minggu di gereja. Bila mana umat belum memiliki Alkitab TB2, dipersilakan mengunjungi booth penjualan buku dan Alkitab di halaman gereja yang dibuka pada kebaktian umum 2 dan 3. Donor darah. Pokja Kesehatan dan Supporting Group bidang Oikmas akan menyelenggarakan acara donor darah pada tanggal 14 Juli 2024 di gedung AOG pada pukul 9.30 sampai dengan pukul 12. Kegiatan ini merupakan kerjasama GKI Kayu Putih dengan Palang Merah Indonesia. Mari sahabat, jadilah pendonor darah yang dapat membantu sesama dalam kesulitan. Saudara, amplop persembahan syukur bulanan tersedia di kursi jemaat atau tempat khusus di pintu masuk. Bila umat rindu dan menyampaikan persembahan syukur bulanan, silakan mengambil amplop tersebut atau dapat mentransfer ke rekening BCA dengan virtual account 5276 102 atau rekening BCA GKI Kayu Putih nomor 0946 6522 800. Apabila umat memerlukan bantuan pelayanan dapat menghubungi sekretariat gereja selama jam kerja. Umat yang dikasihi Kristus, marilah dalam keheningan kita mempersiapkan hati untuk memulai kebaktian pada hari ini. Umat, marilah dengan berdiri kita menyanyikan pujian PKJ nomor 16. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari
gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyi bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Kristus, bulan Juli di GKI Kayu Putih diperingati sebagai bulan anak. Tema kita di minggu pertama bulan anak ini adalah penolakan itu biasa. Umat Kristus, setiap orang pasti ingin diterima oleh orang lain. Tetapi yang terjadi dalam kehidupan kita pernah mengalami penolakan, meskipun maksud dan tujuannya baik. Yesus dan murid-muridnya pun pernah mengalami penolakan saat mereka mewartakan Injil. Yesus mengingatkan agar kita tidak boleh merasa kecil hati dan kecewa saat mengalami penolakan. Tetap fokus akan tujuan hidup kita seperti yang tertulis dalam Yesaya 51 ayat 7-8. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut pada celaan manusia, dan janganlah kecut hati oleh cercaan mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti kain bulu domba. Tetapi keadilanku akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan dariku akan berlanjut turun-temurun. Mempercayaiku, aku hendak tetap berjalan lurus,
persembahan pujian dari pra remaja kelas pagi dan siang, Saya Bergirang, dan lagu-lagu lainnya. Sebuah pujian dari kelas pra remaja yang mengingatkan ketika kita mendengar Allah memanggil kita jawab ya, ya, ya. Namun kadangkala kita menolak Tuhan dengan menjawab tidak, tidak, tidak. Maka dari itu, dalam kerendahan hati, mari kita datang kepada Tuhan, mengakui dan menyesali dosa-dosa kita. Ya Tuhan, inilah segenap pengakuan kami, hal-hal yang sering kami tolak dari hadapan-Mu, yang sebenarnya adalah panggilan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau sadarkan kami
dan Kau beri kami kesempatan untuk kembali hidup bagimu dan kembali berkata iya terhadap apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Bagi kita yang dengan rendah hati mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, sekarang marilah kita hidup dalam anugerah pengampunannya. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Mika 7 ayat 18 sampai 19. Siapakah seperti Engkau, Allah yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran sisa umat miliknya sendiri, dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan menunjukkan kasih setia. Kiranya Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dasar laut yang dalam. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Pada Allah. Ku amat haus di gurun dosa dan celah, aku dapatkan air yang segar. Tetapi ku hampiri salib Golgota, ku dapat air hidup yang benar. Minum pada sumber air hidup, puas jiwaku, bersuka hatiku. Minum pada sumber air hidup, oh ajak dan berlimpah bagiku. Pendosa tak inginkah kau ke Kalvari, di sana air berbuah terus. Bagimu air itu bebas diberi, jiwamu puas oleh penebus. Minum pada sumber air hidup, puas jiwaku, bersuka hatiku. Minum pada sumber air hidup, oh ajak dan berlimpah bagiku.
Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon hikmat. Ya Allah, saat ini kami mau mendengar firman-Mu, kami mau merenungkannya bersama, dan kami mau hidup seturut dengan apa yang Kau nyatakan pada kami. Kiranya berikan kami pikiran yang fokus, hati yang mau diubahkan, supaya hidup kami memancar kasih Kristus itu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat terkasih, bacaan yang pertama diambil dari Yehezkiel 2 ayat 1 sampai dengan 5. Yehezkiel 2 ayat 1 sampai dengan 5. Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, berdirilah, aku hendak berbicara dengan engkau." Sementara ia berbicara dengan aku, roh meliputi aku dan menegakkan aku. Demikian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak terhadap aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku, juga sampai hari ini. Kepada keturunan yang keras kepala dan tegar hati inilah aku mengutus engkau. Kau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka itu kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Menanggapi bacaan yang pertama, marilah kita membaca Mazmur 123 secara berbalasan. Mazmur 123, doa mohon belas kasihan Tuhan, nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku. Ya, Engkau yang bersemayam di surga, Lihat, seperti mata para hamba laki-laki, tertuju kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan. tertuju kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita tertuju kepada Tuhan Allah kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Jiwa kami sudah cukup kenyang. Jemaat yang terkasih, bacaan kedua diambil dari 2 Korintus 12 ayat 2 sampai dengan ayat 10. 2 Korintus 12 ayat 2 sampai ayat 10. Aku tahu tentang seseorang di dalam Kristus 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Namun aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang berpikir tentang aku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar dari aku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku.
Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Markus 6 ayat 1 sampai 13. Markus 6 ayat 1 sampai 13. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan banyak orang takjub mendengarnya dan berkata, "Dari mana orang ini memperoleh hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mujizat-mujizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada di sini bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di kampung halamannya, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka." Ia merasa heran karena mereka tidak percaya. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat saja, roti pun jangan, kantong perbekalan pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu masuk ke dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Kalau ada suatu tempat yang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di telapak kakimu sebagai kesaksian terhadap mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Ya, selamat siang. Kembali kita berjumpa lagi. Dan saat ini kita sedang membahas suatu tema yang mungkin dekat dengan kehidupan kita. Temanya adalah penolakan itu biasa. Berbicara soal kata-kata penolakan itu biasa, apakah Bapak Ibu setuju? Tentu dong Rick, setuju ya. Ya, ada yang menjawab ya, terima kasih. Tentu dong Rick, setuju aja penolakan itu biasa gitu ya. Kalau kita yang melakukannya gitu. Misal ada yang di pinggir jalan biasa nawarin jualan gitu ya, kacang atau tisu gitu, kita tolak gitu ya, itu biasa gitu. Atau ketika kita misalnya ada ojek gitu ya, kita lagi lewat mau jalan dari satu tempat ke tempat lain, mau nawarin ojek atau mau nawarin bajai gitu ya, kita tolak, itu biasa gitu. Lalu apalagi hal kedua yang membuat penolakan itu biasa, Bapak Ibu? Kalau kita mengajarkan ke anak kita gitu ya. Kalau misalnya mereka di pertemanan mereka bertemu dengan teman-teman, bermain, tapi ditolak, kamu nggak boleh ikut. Terus kita akan dengan segala hikmat menceramai mereka ya. Penolakan itu biasa dek, nanti nggak apa-apa, nanti cari teman lagi gitu ya. Atau misalnya ketika anak, keponakan, teman kita yang remaja itu sedang ditolak gitu ya. Lagi mau nembak terus ditolak nih gitu ya. Terus kita bilang penolakan itu biasa, cewek atau cowok itu masih banyak gitu ya, umurmu masih panjang. Namun bagaimana dengan
kondisi seperti ini Bapak Ibu. Kalau penolakan itu dari orang lain ke kita. Oh tentu sudah biasa, sudah makan asam garam jauh lebih banyak daripada orang-orang di sekitar kita. Tapi ketika misal klien kita yang kita udah mau deal-dealan nih, terus menolak kita gitu. Apakah kita sempat merasa tidak enak? Kita pegang-pegang leher kayak gini, kita pusing kayaknya, terus cari yang mana lagi ya kliennya ya, kondisi ekonomi juga lagi nggak baik-baik saja. Atau apakah ketika misalnya ya kita lagi ada bayi di rumah gitu ya, kita suapin makan, kita tahu dong kita udah sebagai ibu atau bapak yang teladan, kita mencari yang nutrisinya bagus, yang pas dengan anak, dengan bayi gitu ya. Kita udah mau nyuapin, dimuntahin, ditolak Bapak Ibu. Gimana perasaannya itu? Itu kan walaupun kita udah berpengalaman ya, tetap rasanya kesel gitu ya. Bahkan saya pernah melihat suatu saat ketika ada yang mau bersih-bersih mengajak anak-anak bersama di situ. Anak-anaknya itu buang makanannya gitu. Jadi supaya ada yang dibersihin dia dibuang gitu ya, supaya ada yang kotor gitu ya. Nah bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika melihat hal-hal seperti itu? Tentu beberapa dari kita atau mungkin banyak dari kita merasa kecewa, merasa tertolak, merasa ini enggak seharusnya terjadi. Maka dari itu kita mau melihat kembali apa kata firman Tuhan yang tadi sudah kita baca mengenai topik ini. Penolakan itu biasa. Di dalam kitab Yehezkiel dikatakan Yehezkiel diutus kepada umat yang menolak Allah dan nabi-nabi. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara sedang bekerja di suatu instansi gitu ya, organisasi, lalu ditugaskan ke cabang yang sini ya begitu. Wah, kita udah siap semangat, sepertinya bos mempercayai saya begitu. Namun dikatakan di sana orang-orangnya sulit, banyak penolakan, prospeknya turun gitu. Kita mulai mikir berkali-kali ya, gimana ya ngelesnya ya, gimana ya supaya orang lain ya, kita mungkin muji teman kita gitu kayak, oh orang yang ini lebih cocok Pak, kayaknya lebih jago dari saya gitu ya. Tiba-tiba baik sama teman kerja kita gitu. Nah, pengalaman inilah yang dialami oleh Yehezkiel. Bayangkan Bapak Ibu, Saudara, ketika seorang Yehezkiel ini yang dibuang ke Babel saat itu jadi sedang mengalami trauma nasional ya, ketika kalah, ketika Allah Yahweh yang dibesar-besarkan itu, dibangga-banggakan itu, tapi akhirnya juga kalah oleh negara adik kuasa bernama Babel saat itu. Di dalam pembuangan, Yehezkiel tinggal di dekat sungai, di daerah pengungsian gitu ya, orang-orang yang diangkut dari tempatnya yang lama. Lalu di sana dia mendapat penglihatan bahwa Tuhan memanggil dia untuk memberitakan berita pertobatan. Apa berita itu Bapak Ibu Saudara? Berita itu adalah supaya umat Allah bertobat. Supaya hati yang awalnya itu mungkin mengasihi berhala menjadi mengasihi Allah kembali. Yang awalnya menekankan ketidakadilan sosial, menekan yang tertindas, akhirnya bisa membela yang tertindas. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, misal suatu di tempat kita ya, di instansi kita, organisasi ataupun keluarga, keadaan lagi tidak baik-baik saja. Mungkin keuangan menurun, kesehatan tidak baik, tapi ada saudara kita yang tiba-tiba berbicara, ya kita perlu bertobat, kita perlu kembali kepada Tuhan. Mungkin itu hal yang benar, namun tidak kepener ya kalau bahasa Jawanya. Tidak pas ketika dibicarakan saat itu, mungkin merasa membuat orang tidak enak dan bahkan membuat orang itu mungkin tidak bertobat. Namun Allah di sini mengutus Yehezkiel untuk memberitakan itu. Sebab apa? Di Yehezkiel 36 dikatakan Allah akan memberikan hati yang baru bagi umatnya. Bahkan digambarkan di Yehezkiel 37 Allah akan membangkitkan seperti gambaran tengkorak yang udah bertumpuk-tumpuk gitu ya. Lalu Allah membangkitkan dan menghidupkannya kembali karena Allah adalah Allah yang hidup. Itulah yang dialami oleh Yehezkiel dan ketika memberitakan itu dia sadar bahwa di pasal-pasal terakhir Yehezkiel dikatakan tabut perjanjian Allah kembali ke umat Allah, bukan di Babel lagi. Kadang-kala di dalam penolakan-penolakan yang kita alami ada penolakan yang mungkin baik untuk kita. Namun ada penolakan yang membuat kita bertanya-tanya, kenapa ya dia menolak aku? Kenapa ya
prospeknya sudah bagus, rencana saya sudah pikirkan plan A, B, C-nya, tapi tetap saja tertolak. Nah, kita coba renungi kembali, mungkin ini bukan tips and trick seperti di YouTube ya, tapi satu hal yang mungkin menjadi pemandu refleksi kita bagaimana menghadapi penolakan. Yang pertama, saya singkat menjadi BI gitu ya. Bersama iya gitu. Nah, dikatakan slide-nya. Oh, ini saya ditolak slide-nya. Enggak ya. Kita kembali dulu ya sebentar ya. Nah, di dalam bacaan Mazmur kita tadi dikatakan bahwa kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Mazmur ini adalah mazmur yang dipakai, dinyanyikan oleh umat Israel ketika berziarah ke Bait Allah gitu ya di Israel. Jadi seperti umroh Bapak Ibu, ketika umroh nyanyinya ini gitu ya. Dan di dalam nyanyian ini dikatakan ada umat-umat yang mengalami penghinaan saat itu. Wajar, kalau melihat sejarahnya Israel tuh, wah Tuhan menyelamatkan. Lalu Israel berontak lagi, berdosa lagi, menolak Tuhan lagi. Akhirnya jatuh lagi, dijajah bangsa lain. Lalu Tuhan memberikan pengampunan, Tuhan mempertobatkan. Lalu Israel menyuarakan keselamatan, kemenangan dari Tuhan itu. Lalu muter lagi di situ gitu. Kadangkala di dalam proses-prosesnya, di dalam padang gurun berjalan 40 tahun lebih, di dalam pembuangan di Babel mereka bertanya-tanya di manakah Allah yang penuh kuasa itu. Umat Israel diajak kembali untuk berharap kepada Tuhan. Ketika nasibnya mungkin menolak dia, umat Israel disadarkan bahwa Allah tidak menolak umatnya. Allah mungkin memberikan disiplin, Allah mungkin memberikan serangkaian hal untuk pertobatan kita, namun Allah tidak pernah menolak kita. Maka dari itu pemazmur menggubah suatu lagu ini yang mengatakan, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ketika menghadapi penolakan di rumah kita, misal dengan suami dan anak ya, kita udah masakin gitu ya, udah repot-repot, terus suaminya bilang udah capek kerja tadi udah makan di sana gitu ya. Atau misalnya anaknya udah bikin Indomie, wah itu hal yang pernah saya lakukan juga gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang kadangkala membuat hati kita dongkol. Namun kita diingatkan di dalam penolakan itu kita berjalan bersama Tuhan. Kita dapat berdoa kepada Tuhan yang mendengarkan kita. Lalu di dalam bacaan Injil dikatakan bahwa Tuhan Yesus juga ditolak Bapak Ibu. Orang sekeren Tuhan Yesus, Allah manusia sekeren Tuhan Yesus, dan juga dengan segenap mujizatnya, dengan segenap berkatnya, dengan segenap hikmatnya, di sana dia ditolak. Karena apa? Karena latar belakangnya ketika ia menjelma sebagai manusia. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Bayangkan Bapak Ibu jika kita tinggal di suatu daerah, minim logistik, minim akses kesehatan, lalu ada dokter yang datang kepada kita, ada tim yang memberikan bantuan makanan kepada kita. Lalu ketika kita tanya, oh kamu dari kampung ini ya? Oh ya ampun, kok bisa sih sehebat ini? Udah nggak usah. Nah itulah yang terjadi saat itu. Ketika Tuhan Yesus kembali ke kampung halamannya. Mungkin ini mirip beberapa dengan kita yang mungkin ngelamar kerja ya. Kita kan sekarang tahu lapangan pekerjaan itu juga sulit nyarinya gitu. Ketika ngelamar, umur saya 23 tahun, minimal pengalaman 20 tahun gitu ya. Itu emang disuruh kerja dari bayi gitu ya. Itu kan mempekerjakan anak itu tidak benar ya Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini dikatakan kita harus pengalaman kerjanya tinggi dan harus berprestasi di kuliah, harus aktif organisasi. Kita akhirnya mungkin ditolak. Ketika kita nunggu di ruang tunggu dengan segenap kekecewaan kita, rasa kesal kita, ada yang habis kita masuk, keluar, gimana bro? Keterima gitu. Wah, padahal kita tahu anaknya ini di kuliah nggak rajin, kayaknya organisasi juga nggak aktif. Ternyata dia cuma punya orang dalam gitu. Kadang-kadang mungkin kita ditolak berdasar apa latar belakang kita. Oh dari daerah, kayaknya
bisa nggak ya pelayanan? Tapi malah yang dari daerah biasa suaranya bagus-bagus ya. Gitu. Atau mungkin ketika kita melamar suatu perguruan tinggi, karena latar belakang kita atau karena hal-hal yang mungkin terjadi pada kita, orang mengernyitkan dahi, orang meninggikan alis sebelah lalu berkata mungkin yang lain. Dan dari sini kita tahu Tuhan Yesus juga mengalami hal itu. Bapak Ibu Saudara, penolakan ini topik yang biasa dibahas ya. Saya tuh sampai bingung, sempat tadi curhat sama Kak Yesi juga, Kak. Tadi Kak Yesi ngomong apa aja, Kak? Berkhotbah apa aja, kayaknya topiknya mainstream gitu, kalau mau dibahas juga udah berkali-kali gitu. Terus dia bilang, yaudah berkata aja Rick, apa yang Tuhan percayakan kepadamu, katakanlah, khotbahkanlah gitu. Saya teringat suatu cerita ketika namanya ini bulan anak ya Bapak Ibu, jadi banyak ilustrasinya terkait dengan anak ya. Karena mungkin anak-anak belum pernah orang dewasa, saya belum pernah seusia Bapak Ibu Saudara, tapi kita semua pernah menjadi anak-anak. Suatu ketika ada anak yang mau masuk sekolah seni. Bayangkan kalau orang yang mau masuk sekolah seni itu karakternya gimana ya? Mungkin dugal, mungkin rambutnya panjang, tapi sebenarnya hatinya baik gitu ya. Sebenarnya itu hatinya itu sensitif gitu ya. Sebenarnya itu penuh kasih dengan orang lain gitu ya. Nah, ketika melamar ke sekolah seni ini, dia ditolak Bapak Ibu. Melamar lagi dan dia ditolak. Tahu apa yang terjadi ke depannya? Tinta yang dia ukir bukanlah tinta lukisan, melainkan tinta darah-darah orang Yahudi. Tinta peperangan dari Holocaust dan Perang Dunia Kedua. Itulah masa kecil dari Adolf Hitler. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, jikalau ada orang yang mungkin penolakan terjadi ya, mungkin memang tidak berbakat di seni. Tapi ada seorang caregiver, significant others yang menemani Hitler, yang berkata bahwa tidak apa-apa dan hadir di dalam sendu sedih hatinya. Mungkin peperangan tidak terjadi, mungkin pembantaian itu tidak terjadi. Jika kita renungkan selama ini, apakah kita hadir bersama teman-teman kita yang tertolak? Apakah kita hadir bersama keluarga kita yang tertolak? Lucu, menarik, perlu direnungkan kembali jika kita tahu Allah bersama kita di dalam penolakan yang kita alami, tapi kita tidak bersama dengan saudara-saudara di dekat kita saat mereka mengalami penolakan. Ada suatu video juga di Instagram, mungkin beberapa dari kita sudah melihatnya ya. Ada anak kecil di Korea gitu ya, tapi bukan bayi, udah bisa duduk gitu. Dia berkata, ditanya, kamu lebih mencintai mamamu atau papamu? Gitu. Dia diam sejenak, lalu jawabannya apa Bapak Ibu? Aku nggak tahu. Kadang-kala kalau dijawab, sayang papa, mamanya kesel ya. Kadang-kala kalau dijawab lebih sayang mama, papanya kesel ya. Tapi kalau saya nggak tahu tuh, saya jadi bertanya-tanya gitu loh. Apa yang dia alami gitu. Dan di dalam video selanjutnya dia ditanya-tanya karena papa mamanya berbicara dengan nada tinggi ke dia. Karena tidak menemani dia. Karena papa mamanya punya bayi yang tentu dengan latar belakang mungkin ekonomi yang menengah ke bawah, harus menemani si bayi, mengutamakan si bayi, dan anak ini bermain sendirian. Padahal apa yang diinginkan anak itu? Orang tuanya supaya tidak teriak-teriak dan supaya orang tuanya menemani dirinya. Kita semua di sini, saya tahu GKI Kayu Putih itu dengan latar belakang beragam ya. Dengan kota di Jakarta ini tentu pendidikan lebih maju dan lain sebagainya. Kita bisa melakukan banyak hal. Namun mari kita berefleksi sekali lagi ya. Sudahkah, bisakah kita menyempatkan waktu dengan orang-orang terdekat kita? Karena mungkin itu hal penting yang selama ini mereka inginkan. Lebih daripada hadiah yang kita bawa atau uang yang kita berikan. Tidak hanya bersama Tuhan Bapak Ibu Saudara kita melewati sebuah penolakan. Kita juga punya ini, ASA gitu ya. Allah sumber anugerah. Kalau bayangin Bapak Ibu ketika mengalami penolakan, kita ditemani orang ya. Orang itu setia menemani kita, tapi ngomelin kita terus. Ya. Tapi ngata-ngatain harusnya tuh kamu A, B, C, D, E gitu ya. Kita bukannya tambah lega, tapi tambah stres Bapak Ibu. Dari sini kita perlu tahu Allah yang menemani kita itu Allah seperti apa.
Bukan Allah yang memarah-marahi, bukan Allah yang mengatur dunia ini lalu oke, aku lepas tangan. Bukan Allah yang oke, Ricky lahir lalu ya udah terserah apa yang terjadi padamu. Allah kita adalah Allah sumber anugerah. Dari mana kita tahu Bapak Ibu Saudara? Dari sini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Hal ini mungkin biasa dikatakan ya ketika kita mengikuti ibadah, sekolah minggu, persekutuan remaja pemuda. Ini hal yang biasa dikatakan. Namun jika kita mengenali konteksnya bahwa Paulus yang berkata ini, kita jadi berpikir sejenak ya. Benar cukup Pak Paulus? Benar cukup ketika harus sakit-sakit, harus didera, harus dikejar-kejar oleh pemerintah. Ketika yang dia lakukan adalah hal baik, memberitakan Injil. Hal ini yang membuat saya berpikir kembali. Iya ya, kok bisa ya Paulus berkata seperti itu ya. Bahkan ketika saya berpikir apa kasih karunia yang dialami Paulus gitu ya. Mungkin Israel itu mengalami pembebasan, bisa nyebrang laut gitu ya. Atau mungkin pengalaman-pengalaman mujizat lainnya, kesembuhan di Injil dan lain sebagainya. Tapi Paulus apa Bapak Ibu? Lagi jalan, terus ada cahaya lalu dia buta berhari-hari. Wah, ini menjadi hal yang menarik bagi saya ya. Bagaimana bisa Paulus itu merasakan kasih karunia itu. Namun inilah yang terjadi. Paulus itu adalah bukti nyata kasih karunia Tuhan. Dari awalnya yang membunuh, awalnya yang menolak orang dengan segenap perkataan dan perbuatannya. Sekarang menerima orang dengan memberitakan Injil itu dan menyayangi jemaat-jemaat Tuhan. Hal ini yang menjadi refleksi bagi hidup kita. Kita tentu pernah bertemu orang yang mungkin latar belakangnya tidak terlalu oke. Mungkin beberapa bilang kelam, mungkin beberapa bilang tidak enak. Tapi orang itu bisa memancarkan senyuman kepada orang lain. Orang itu bisa memancarkan penerimaan itu yang kita terima. Beda ya Bapak Ibu. Kerasanya sama orang ini tuh beda gitu. Kasih karunia tuh nampak dari dirinya. Dia benar-benar menjadi Kristen, Kristus kecil. Dan kita sadari kasih karunia itu di dalam siapa? Di dalam Tuhan Yesus. Yang melalui perjamuan kudus ini kita peringati anugerahnya. Perjamuan kudus, Ekaristi itu kan berarti terima kasih ya. Terima kasih atas kasih yang Tuhan berikan. Atas pengorbanan yang Tuhan berikan. Karena kita tahu ketika dia disalib, itu kan salib itu enggak nempel di bumi, enggak nempel di langit ya. Sedangkan kita tahu kosmologi saat itu bumi dan langit itu kentara banget. Belum ada planet-planet lain, astronomi saat itu belum sampai saat itu. Jadi salib yang tergantung ini ditolak oleh langit dan ditolak oleh bumi gitu. Karena enggak di bumi, enggak di langit gitu. Allah yang sedemikian tertolak memberikan penerimaan yang sebegitu besarnya bagi kita. Bapak Ibu Saudara, tentu beberapa dari kita pernah mendengar quote ini. Maybe this is what happens when you grow up, you feel less joy. Tahu dari film apa Bapak Ibu? Inside Out 2 ya, beberapa dari kita sudah nonton ya. Saya tuh kayak berpikir-pikir ini mau di-share nggak ya? Kan kadang ada yang belum nonton, kadang ada yang nggak bisa di-spoiler gitu ya. Tapi karena sudah lama di bioskop jadi nggak apa lah ya Bapak Ibu. Kadang-kadang film yang bagus juga kan lebih soal big how-nya gitu ya. Kita udah tahu endingnya tapi pas nonton tuh tetap terasa tersentuh. Ini hal yang dikatakan ketika Riley sedang mengalami akil balik gitu ya, pubertas gitu. Dan di sana ada emosi-emosi yang bertambah seperti anxiety, kecemasan, seperti juga ada rasa bosan, rasa ingin atau iri, dan juga ada rasa malu gitu. Di sana Joy yang awalnya di masa anak kecil tuh banyak memori-memori kuning-kuningnya, sekarang udah lebih dikit. Kadang-kala kuning itu bercampur biru, sadness, kadang-kala bercampur dengan yang lain. Namun inilah yang kita hadapi. Semakin besar tantangan, semakin besar diri kita, semakin penolakan itu mungkin terjadi. Semakin jarang kita merasakan sukacita. Semakin jarang kita mungkin bisa tersenyum.
Kadangkala tersenyum tapi kita ketawanya ketawa karir ya Bapak Ibu. Gitu ya. Biar ya udahlah biar dia nggak ngomong lagi gitu. Biar bos suka gitu. Oh iya lucu nggak? Iya Pak Bos gitu. Tapi sebenarnya kita tidak merasakan sukacita itu. Dan menariknya ketika saya udah mengharapkan jati diri Riley itu kembali, bukan yang anxiety, bukan yang oren itu yang jadi bulet-buletannya itu, plot twist-nya adalah yang jati dirinya yang lama itu dicopot oleh Joy. Karena apa? Karena ini. We don't get to choose who Riley is. Ada yang alat yang bikin, yaudah kita pikirin nanti pas masa remaja atau masa depan, memori-memori itu ya di filmnya. Dan di sana akhirnya tumpah ruah, teringat masa-masa mungkin saat kecil ditolak, saat kecil disakiti, saat kecil merasa malu. Namun itulah yang membuat diri kita. Kita tidak bisa memberikan tip X pada buku tulisan yang sudah Tuhan dan kita tuliskan. Kadang-kala kita mungkin mau tip X, kita coret, kita sobek. Tapi hal itu malah memberikan kita lubang pada buku kehidupan kita, pada hati kita. Dan menariknya jati diri Riley di situ dikatakan, aku baik, tapi aku juga jahat meninggalkan teman-temanku. Aku bisa masuk tim ini, tapi aku nggak bisa mengegolkan di saat itu. Dan ada banyak paradoks-paradoks hal yang mungkin masih perlu kita renungkan di dalam perjalanan kita. Tentu ini bukanlah kabar buruk, tapi ini adalah kabar baik. Karena apa? Karena kita menjalani penolakan, penerimaan, kehidupan ini bersama Ia, Allah, sumber anugerah. Bapak Ibu, ini hal yang tema yang biasa, namun menjadi pengingat bagi kita, bagi saya, bagaimana menjalani penolakan itu. Saya juga kalau ditolak asmara juga pernah lah ya setiap dari kita. Saya cerita yang lain aja. Cerita soal ini. Saat itu mau masuk SMP ke SMA. Saya dekat sama teman-teman SMP, sering futsal, sering main, seneng ya gitu. Habis itu mau daftar mana? SMA Negeri 3 Solo, itu yang terbaik negerinya saat itu di situ. Teman-teman saya daftar ke situ. Terus ketika mau daftar, saya juga mau daftar dong. Bukan karena sebenarnya baik oke sih, tapi lebih ke teman-temannya pada daftar situ gitu. Saya akhirnya daftar situ, ya semangat, pokoknya aku bisa matematika. Tahu apa Bapak Ibu yang terjadi ketika masukin nilai ujian? Saya tidak masuk. Kalau tidak masuk, selisihnya jauh nggak apa-apa ya. Tapi selisihnya berapa Bapak Ibu? 0,1. Itu nyesek ya, mau sekalian selisihnya 1, 2 gitu loh. Itu kan lebih lega, ya emang nggak pas kalau masuk sini nanti aku keberatan kalau menjalaninya gitu. Perasaan-perasaan itu, momen-momen kita ketika SMP, SD, itu yang bisa kita renungkan kembali bersama Tuhan. Kadang-kala tidak enak untuk menjumpainya. Namun ingat, kita menjumpainya bersama Tuhan. Yang memeluk kita mungkin ketika orang tua kita memarahi kita. Yang menemani kita ketika kita minta mainan ini tapi tidak dibolehkan. Yang tetap menemani kita di dalam masa-masa kegelapan kita. Ada sebuah puisi Bapak Ibu, mungkin slide-nya bisa ditampilkan. Puisi yang saya buat sebagai wadah kita untuk kembali bernostalgia, kembali mencurahkan emosi kita tentang apa yang kita alami selama ini. Tema kali ini bukan penolakan itu mudah, bukan penolakan itu perlu kita alami, tapi penolakan itu biasa, karena kita jalani bersama Ia, Allah sumber anugerah. Puisi ini berjudul Tilik yang Tertolak. Kukira aku rupawan layaknya merak. Ternyata ku tak indah seperti gagak. Cermin mungkin berkata kau semarak. Tetap saja di ujam kata tampilanmu sungguh norak. Berlari berdesak-desak. Berebut juara 1 sampai terinjak.
cukup dapat perak. Apakah aku hanya ternak? Awal dekat penuh gelak. Ternyata jawabannya tidak. Hanya bisa jaga jarak. Sendu ini terus menyeruak. Ibu, bapak, adik, kakak, semua saling berontak. Semuanya kena dampak. Foto keluarga tercetak, retak. Sampai usia tua kelak, tubuh bergerak, serak berdahak, senantiasa tertolak. Apakah aku sudah kalah telak? Oh, hidup ini memang acak. Kadang tak kunjung beranjak, terkadang diterpa ombak. Apakah air matamu cukup, nak? Di Getsemani juga terdengar isak. Tangis Yesus yang berteriak, menyusuri bukit tengkorak. Kemudian diam, tak bergerak. Namun coba tebak, kasihnya mekar merebak. Dalam puisi bersajak, kebangkitannya mengajak. Percaya Tuhan tak pelak. Dalam menganyam watak, meski ada banyak gejolak, hidupmu pun penuh corak. Walau kita sempat mengelak, kita niscaya kelak menyaksikan jejak-jejak, karena Dia tilik yang tertolak. Penolakan itu biasa, bukan karena kita kuat atau sekedar karena begitulah hidup, melainkan penolakan itu biasa karena penolakan kita jalani bersama Ia, Allah sumber anugerah. Saat hening bagi kita semua. Umat Allah, marilah bersama dengan gereja seluruh abad dan tempat. Kita mengakui pengakuan iman kita, seturut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari keluarga Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, saat ini kami berdoa bagi bulan anak di GKI Kayu Putih untuk segenap rangkaian acara
untuk segenap anak-anak yang mengikuti dan melayani bersama. Kami bersyukur untuk setiap guratan tulisan tangan Tuhan di dalam hidup mereka, yang salah satunya juga adalah diri kami sebagai gereja. Biarlah kami dapat mendukung bulan anak ini Tuhan, untuk memberikan bukan penolakan, tetapi penerimaan bagi mereka. Untuk setiap yang persembahan pujian, untuk setiap yang bersekolah minggu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk yang sedang dalam keadaan sakit dan kedukaan. Untuk setiap tetes air mata yang menetes. Untuk setiap hal-hal yang kami tidak tahu jawabannya. Kami tahu kami meratap bersama Tuhan. Dan kami menemani saudara-saudara kami yang juga kehilangan, yang juga berduka, yang juga dalam keadaan sakit. Kami percaya Tuhan bersama kami, Allah sumber anugerah. Kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan dalam keluarga Kristen, untuk hubungan orang tua dan anak, hubungan suami dan istri, dan secara khusus untuk orang tua single parent dalam mendidik anak dan menghadapi hari depan. Biarlah macetnya Jakarta tidak membuat hati kami macet untuk dekat padamu ya Tuhan. Biarlah marah-marahnya anak kami tidak membuat kami lepas sabar untuk tetap mewartakan kasih itu. Biarlah tantangan di dalam dunia kerja tidak membuat kami patah arah, karena kami tahu Tuhan sumber harapan kami. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Di tengah berbagai dinamika, naik turunnya, tanda tanya di masa depan. Kami berdoa supaya Tuhan yang jagai bangsa ini, yang berikan kedamaian, perlindungan, terutama bagi orang-orang yang terpinggirkan, yang paling membutuhkan pertolongan, yang paling membutuhkan uluran tangan kasih-Mu dan tangan kasih kami. Terima kasih Tuhan, ada banyak hal yang bisa kami doakan, penolakan-penolakan yang terjadi di dunia, namun kami tahu Tuhan sudah mengetahui doa kami, dan Tuhan menerima setiap ucapan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur. Amin. Dengan penuh rasa syukur atas kasih Allah, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan berlandaskan firman Tuhan dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu, maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Diterik sang surya di kapal awan, kita pun menabur siang bekerja. Nanti pada tiba tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya.
berdiri. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang kami sembah, kami mengucap syukur karena hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah ke dalam gereja ini dengan keadaan sehat ya Tuhan. Jika saat ini kami telah memberikan persembahan kami mohon Tuhan sertai tangan yang akan mengelola dan meneruskan persembahan ini, agar persembahan ini bisa menjadi jawaban atas doa saudara-saudara kami yang membutuhkan ya Tuhan. Biarlah melalui persembahan ini juga kami diingatkan untuk menjadikan hidup kami sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, penolakan adalah hal yang biasa terjadi. Namun jangan hilang fokus setiap kali penolakan terjadi dalam hidup kita. Tetap teguh dalam Tuhan dan tetap laksanakan tugas panggilan kita dengan setia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selesai, Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat hari Minggu.
Tuhan memberkati.